Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sania Rahayu yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok 5 diantaranya, yang pertama, saya Sania Rahayu. Yang kedua, Sophie Siti Sopiah. Yang ketiga, Risma Nurul Amalia. Yang keempat, Siti Nur Rohmawati. Yang kelima, Ardiansah Ali. Yang keenam, Aulia Puspa Hapsari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Rijal Adi Awaludin. Hubungan nilai, norma, dan moral. Yang pertama, mengenai pengertian nilai. Di dalam Dictionary of Sociology and Related Science dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi pada hakikatnya, nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, tapi bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Berikut dipaparkan beberapa pengertian nilai dari beberapa ahli. Di antaranya, menurut Milton Rokeah, nilai adalah suatu kepercayaan ataupun keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dilakukan seseorang ataupun mengenai apa yang berharga dan apa yang tidak berharga. Nilai juga dapat disebut sebagai hal yang berguna dan tidak berguna. Menurut Max Keller, nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Menurut tinggi rendahnya nilai dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama ada nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Serta berikutnya hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat, yang dijadikan landasan, alasan, dan motivasi di dalam bersikap. Wujud yang lebih konkret dari sebuah nilai adalah norma. Nilai dan norma senantiasa selalu berkaitan dengan moral, karena kepribadian seseorang ditentukan moral yang dimilikinya. Moral sendiri lebih mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum, ataupun adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Sedangkan norma yaitu sebuah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, serta ajaran. Menurut Kayan, norma dibagi menjadi norma susila ataupun kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu sebuah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan di dalam masyarakat. Adapun beberapa contohnya diantaranya, generasi yang lebih muda senantiasa harus menghormati yang lebih tua. Jika ingin bepergian, hendaklah berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu, serta memakai pakaian yang pantas dan rapih di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Adapun norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh-contoh dari norma agama diantaranya, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh mencuri harta orang lain, serta selalu menghormati orang tua. Dan yang terakhir mengenai norma hukum, yaitu sebuah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Adapun contoh dari norma hukum diantaranya terdapat pada pasal 362 KUHP yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Berikutnya mengenai etika politik Pancasila. Ditinjau dari rumus rangkaian kesatuan setiap sila di dalam Pancasila, maka terkait masalah etika, lebih khususnya etika politik Pancasila, sangatlah berhubungan dengan sila kedua. Oleh sebab itu,
Rumus rangkaiannya dengan keempat sila yang lain adalah seperti ini. Etika politik Pancasila adalah sebuah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Nilai-nilai etika yang dapat kita temukan di dalam Pancasila dimanifestasikan ke dalam bentuk tatanan seperti berikut. Yang pertama ada tatanan bermasyarakat, memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib berperi kemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Yang berikutnya tatanan bernegara, memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Adapun tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul ataupun latar belakang keistimewaan daerah. Tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adapun tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Yang berikutnya tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tatanan hukum dan tatanan keikutsertaan dalam pemerintahan, serta dan ada tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh rakyat ataupun masyarakat. Adapun contoh dari penerapan etika politik Pancasila diantaranya berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan, contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. Pengertian etika dan politik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang kewajiban dan moral sebagai makhluk hidup yang berada di lingkungan masyarakat. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak yang berada di lingkungan masyarakat, seperti kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain dalam wujud proses pembuatan keputusan, khususnya di dalam sistem pemerintahan di sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Mengenai etika politik. Etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental sebagai manusia itu sendiri. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Pada dasarnya, etika ini menanyakan tentang tanggung jawab dan kewajiban manusia. Nah, untuk etika itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada etika khusus dan etika umum. Untuk etika umum yaitu mempertanyakan mengenai prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia. Nah, sedangkan etika khusus membahas mengenai prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Oleh karena individu manusia hidup bersama orang lain dan dalam masyarakat, maka dalam tatanan masyarakat terdapat etika sosial, yaitu membahas mengenai norma-norma yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Termasuk dalam wilayah etika sosial adalah etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia. Untuk etika politik yaitu mempertanyakan mengenai tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Dalam perspektif etika politik, manusia memiliki dimensi politis. Dimensi politis manusia itu dapat dikaji dari tiga hal. Pertama,
manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua manusia dengan dimensi kesosialannya, dan yang ketiga yaitu dimensi politis kehidupan Mengenai manusia. Pancasila sebagai etika politik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan pertama asas legalitas, lalu yang kedua asas demokratis, yang ketiga ada legitimasi moral. Asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Lalu yang kedua ada asas demokratis. Asas demokratis merupakan gagasan atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi yang merupakan pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Lalu yang ketiga ada legalitas moral. Legalitas moral dapat diartikan apabila seorang pemimpin berwenang mengambil keputusan ataupun kebijakan. Masyarakat dapat mengakui, menerima, bahkan dapat menolak kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Lalu menurut Kailan pada tahun 2016, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki 3 dasar tersebut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijakan yang menyangkut publik, pembagian, serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius, yaitu pada sila 1, serta moral kemanusiaan pada sila kedua. Politik Pancasila. Salah satu cara dalam melaksanakan etika politik Indonesia yang berdasar pada Pancasila yaitu dengan memahami politik melalui pendidikan politik. Pendidikan dan politik merupakan istilah yang berbeda namun memiliki hubungan yang saling berkaitan. Lalu, menurut Hoiron pada tahun 1999, pada hakikatnya pendidikan politik adalah sebagai bagian dari orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Lalu di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda. Dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan menetapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik pada hakikatnya adalah rangkaian usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 agar tingkah laku politik warga negara dalam kesehariannya selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Esensi Pancasila sebagai sistem etika, di antaranya yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral pada norma agama. Setiap moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakannya oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral dengan diungkapkan dengan cara sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan manusia. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada ketersediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya menghargai orang lain.
Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ada 5 alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama yaitu dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Nah, generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda ke Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Nah, dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Semua itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Lalu alasan yang kedua yaitu korupsi. Korupsi ini semakin merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tersebut tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Menurut Archibald menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan 2 hal yang terpisah. Namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seseorang menjadi pejabat publik dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk, khususnya korupsi. Maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Alasan yang ketiga yaitu kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Nah, hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam pembiayaan anggaran. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Nah, alasan yang keempat yaitu mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Nah, semua itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, nah juga diperlukan penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu alasan yang kelima yaitu mengenai kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia, masyarakat dewasa, yaitu cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan.
Kepentingan Pancasila tentang etika. Pancasila sebagai sistem etika itu sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan etika moral yang terjadi di Indonesia. Nah, yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah banyaknya kasus korupsi atau yang biasa disebut dengan tikus berdasi. Hal ini akan merugikan para golongan yang berada di bawahnya yang tidak tahu apa-apa. Lagi-lagi di sini pejabat yang menjadi tersangka, tetapi masyarakat dan negara juga yang terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena kurangnya etika yang ada pada para pejabat tersebut. Argumentasi Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada zaman Orde Lama, dan yang kedua ada zaman Orde Baru, yang ketiga ada zaman Reformasi. Yang pertama yaitu zaman Orde Lama. Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik. Yang kedua yaitu zaman Orde Baru, yaitu di mana sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Dan yang ketiga, zaman Reformasi. Sistem etika Pancasila pada era Reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Dasar-dasar dalam Pancasila tidak akan berubah. Perubahan hanya akan terjadi pada pelaksanaan sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi setiap waktu. Mengutip modul PKN terbitan Kemendikbud, untuk menjadi ideologi terbuka, Pancasila pun perlu memiliki tiga dimensi. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Singkatnya, dimensi realitas berarti nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila secara nyata berakar dari masyarakat sekaligus hidup dalam masyarakat. Sementara maksud dari dimensi idealisme adalah bahwa ideologi Pancasila memberikan harapan yang berupa masa depan yang lebih baik. Kemudian, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan bermakna bahwa ideologi Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan ia berkembang dari segi pemikiran. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dan sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dapat pula dianalogikan Pancasila sebagai sistem etika ialah segenap acuan dalam berkehidupan aman, nyaman, dan sejahtera untuk masyarakat. Teori Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebatas pandangan moral. Pada era Reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada, tetapi kembali tenggelam karena adanya abuse of power baik dari lembaga legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Hal ini yang mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan yang begitu sangat luar biasa dan banyak. Sosiologi Pancasila sebagai sistem etika, yang pertama dapat dilihat dari sumber sosiologinya. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Contohnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh dan bulat kata oleh mufakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.